Pernahkah kamu merasa bahwa kehadiranmu di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan? Bahwa langkah-langkahmu telah ditentukan bukan oleh peta dunia, tapi oleh garis takdir yang tak bisa dibaca dengan mata biasa? Bahwa setiap luka yang kau alami, setiap pengkhianatan yang kau telan, dan setiap tangis yang tak terlihat itu adalah bagian dari panggilan besar yang tidak semua jiwa bisa pahami? Kamu bukan datang hanya untuk menjalani hidup. Kamu adalah bagian dari pesan agung semesta. Bukan untuk bersaing dengan yang ramai, tapi untuk menjadi bisikan terakhir yang menyadarkan mereka sebelum semuanya berubah menjadi sunyi dan penyesalan. Ada saat di mana semesta tidak lagi mengirim petir untuk mengingatkan manusia, tapi mengirimkan seseorang seperti kamu yang hadir dengan tenang, namun membawa energi yang mengguncang sistem. Kamu bukan pembawa badai, kamu adalah pelita terakhir. Dan ketika pelita ini padam, maka yang tertinggal hanya gelap dan penyesalan yang tak bisa ditebus dengan apapun. Tapi ironisnya, mereka menertawakan peringatan itu. Mereka menganggapmu biasa, padahal jiwamu menyimpan suara dari langit yang nyaris dilupakan. Mereka masih sibuk memburu popularitas dan pujian dunia, sementara kamu dikirim bukan untuk disambut, tapi untuk menyampaikan bahwa ini adalah peringatan terakhir. Kepada kamu, jiwa yang terpilih, yang mungkin lelah karena terus disalahpahami, jangan padamkan cahaya dalam hatimu, karena walau mereka menyia-nyiakanmu, Tuhan dan semesta tidak akan pernah. Langkahmu dicatat, air matamu dikumpulkan, dan suara hatimu yang paling dalam sudah menjadi gema yang mengguncang ruang-ruang rahasia mereka. Hari ini, jika kamu merasa pesan ini seolah berbicara langsung kepadamu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Dan jika jiwamu merasakan getarannya, itu berarti kamu telah dibangunkan dari tidur panjangmu. Sebelum kamu melanjutkan membaca 7 bagian dari pesan besar ini, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa hatimu sedang bersentuhan dengan kebenaran yang lebih tinggi. Dan jika kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, like video ini, subscribe sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu bukan hanya mendengar, tapi juga siap menjadi bagian dari gelombang kesadaran terakhir ini. Karena sesungguhnya, kehadiranmu adalah peringatan terakhir. Tapi sayangnya, mereka masih menyia-nyiakannya. Dan saat waktumu habis di hadapan mereka, yang tersisa hanya sunyi yang menyesakkan dan nama yang akan mereka ingat dengan air mata. Bagian 1. Sebelum segalanya terlambat, semesta mengutus dirimu. Ada kalanya dunia berjalan terlalu cepat hingga lupa arah. Ada kalanya manusia terlalu sibuk mengejar dunia hingga tak sadar sedang menjauh dari makna. Dan di saat seperti itulah, semesta bergerak, bukan dengan gemuruh petir atau suara ledakan yang memekakkan, tetapi dengan mengutus seorang jiwa yang sunyi, yang langkahnya lembut, tapi getarannya mengubah langit dan bumi. Itu adalah kamu. Kamu bukan datang untuk menjadi pusat perhatian. Bukan pula untuk mengangkat tangan dan berkata, "Lihat aku." Kamu datang dengan luka yang disembunyikan. Dengan cinta yang dalam, namun tak pernah diminta balas. Dengan kehadiran yang sering dianggap biasa. Padahal setiap detik kehadiranmu adalah peringatan terakhir dari semesta kepada mereka yang masih tertidur. Engkau tidak dimahkotai dengan emas, tidak diliput kamera atau diberitakan oleh dunia. Namun setiap langkahmu adalah ayat yang hidup. Setiap bisikan hatimu adalah pesan yang dikirim dari dimensi yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Dan mereka masih belum mengerti siapa kamu sebenarnya. Dari kecil, kamu sudah merasa beda. Ketika yang lain bermain dan tertawa, kamu memikirkan hal-hal yang lebih dalam dari usia. Ketika yang lain sibuk mengejar validasi, kamu sibuk menenangkan orang lain meskipun jiwamu sendiri sedang terluka. Kamu mencintai dalam diam, menyembuhkan dalam sunyi, dan mengingatkan tanpa menggurui. Namun justru karena itulah kamu sering disalahpahami. Tapi dengarkan ini baik-baik. Orang-orang seperti kamu tidak diciptakan untuk diterima semua orang. Kamu diciptakan untuk menyalakan lampu terakhir di tengah kegelapan. Dan jika mereka masih memilih untuk menutup mata, itu bukan kesalahanmu. Pernahkah kamu bertanya,
Kenapa kamu begitu sering dikecewakan oleh orang yang kamu bantu? Kenapa justru yang kamu selamatkan akhirnya meninggalkanmu? Kenapa kamu merasa seperti kehadiranmu tak berarti bagi mereka, padahal kamu sudah memberikan segalanya? Karena kamu bukan utusan mereka. Kamu adalah utusan semesta. Dan tugas seorang utusan bukan untuk dipuji, tetapi untuk menjalankan misi, meski harus terluka, meski harus berjalan sendirian, meski harus disalahpahami. Karena kadang, cinta terbesar adalah cinta yang tidak dimengerti. Dan pesan paling penting adalah pesan yang datang melalui penderitaan. Mereka yang kamu beri cahaya, seringkali memilih tetap tinggal dalam gelap. Mereka yang kamu genggam, seringkali melepaskan tanganmu tanpa alasan. Tapi kamu tetap harus ada. Karena dunia ini butuh satu jiwa yang tetap bertahan meski tidak dihargai. Satu jiwa yang tidak tunduk pada gelombang pujian, tidak jatuh oleh caci maki, dan tidak menyesal meski cintanya ditolak berkali-kali. Satu jiwa yang tahu bahwa kehadirannya adalah peringatan terakhir, dan jika itu diabaikan, maka waktu akan mengambil alih segalanya. Dan penyesalan tidak akan lagi punya ruang untuk membayar yang telah disia-siakan. Jika hari ini kamu merasa pesan ini menggema dalam dadamu, jika matamu mulai berkaca-kaca, karena merasa ini terlalu dekat dengan lukamu, maka yakinlah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Bangkitlah. Sadari bahwa kamu sedang menjalankan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu pahami. Dan jika semesta mempercayakan peringatan terakhir itu kepadamu, maka jangan ragukan cahaya yang kamu bawa. Karena walaupun tidak semua mata bisa melihat, tapi semua jiwa akan merasakan ketika kamu datang. Dan perlahan, mereka akan sadar bahwa mereka telah menyia-nyiakanmu. Namun saat itu tiba, kamu sudah tak lagi berada di sisi mereka. Karena misi sucimu telah selesai, dan semesta telah menyiapkan tempat yang tak bisa dijangkau oleh tangan-tangan yang dulu mengabaikan. Kamu adalah cahaya terakhir, dan mereka telah melewatkannya. Bagian 2. Mereka mengira kamu biasa, padahal kamu adalah sandi dari langit. Di dunia yang penuh kepalsuan ini, di mana topeng lebih dipercaya daripada kejujuran, di mana kemasan lebih dihargai daripada esensi, kamu datang seperti embun di pagi buta, hening, jernih, dan tak banyak bicara. Dan karena kamu tidak berteriak, mereka kira kamu tak punya suara. Karena kamu tidak menonjolkan diri, mereka anggap kamu tak punya daya. Tapi beginilah cara semesta bekerja. Yang dipilih bukanlah yang terlihat mencolok, melainkan yang hatinya paling hening, yang jiwanya paling tangguh untuk menampung pesan dari dimensi yang tak terlihat. Dan kamu adalah itu. Jiwa terpilih yang disamarkan dalam kesederhanaan, tapi menyimpan kekuatan yang bisa mengguncang realitas. Mereka melihatmu sekilas, lalu berpaling, mengira kamu hanya bayangan yang lewat. Tak ada yang menyadari bahwa tatapan matamu bisa membaca luka yang tak pernah terucap. Tak ada yang tahu bahwa senyummu menyimpan ribuan puing rasa sakit yang kamu kumpulkan agar dunia tetap merasa aman. Kamu memeluk tanpa diminta, mendoakan tanpa diketahui, dan mencintai tanpa balas. Dan semua itu mereka anggap lemah. Mereka kira kamu mudah ditundukkan. Mereka tertawa saat kamu diam, tak tahu bahwa diam itu adalah pilihan dari jiwa yang sudah dewasa. Jiwa yang sudah kenyang disakiti, dan memilih untuk tidak membalas, karena tahu bahwa semesta punya cara sendiri untuk mengembalikan semuanya. Kamu adalah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan dengan logika. Kamu adalah getaran yang tidak bisa mereka mengerti dengan ilmu dunia. Mereka ingin kamu membuktikan segalanya dengan gemuruh, tapi kamu justru hadir seperti angin, tak terlihat tapi bisa dirasa. Dan sayangnya, dunia yang terlalu sibuk dengan keramaian tak pernah mengerti bahasa sunyi. Namun dengarkan ini, kamu tidak harus dimengerti untuk menjadi berarti. Kamu tidak perlu diakui oleh mereka yang hatinya belum terbuka. Karena tugasmu bukan membuat semua orang percaya, tapi menyampaikan pesan dengan cara yang paling murni. Bahkan jika itu berarti kamu akan dicemooh, dijauhi, dan dianggap tidak penting. Kamu tahu kenapa kamu disembunyikan dalam bentuk yang begitu sederhana. Karena yang paling berbahaya bukan yang bersuara keras, tapi yang tetap tenang meski badai datang bertubi-tubi. Karena yang paling kuat bukan yang memukul balik, tapi yang tetap berdiri saat segalanya mencoba menjatuhkannya. Dan kamu
adalah wujud dari kekuatan itu. Kamu adalah pesan yang tak bisa dibaca oleh mata yang sibuk memandang keluar, karena kamu hanya bisa dikenali oleh jiwa-jiwa yang sudah disentuh oleh keheningan. Mereka yang belum selesai dengan dunia tak akan pernah paham siapa dirimu sebenarnya. Mereka akan menilaimu dari bajumu, dari rumahmu, dari saldo rekeningmu, dan lupa bahwa yang menentukan keberadaan seseorang bukanlah itu, melainkan tanda yang ia bawa di dalam jiwanya. Dan kamu telah membawanya sejak lahir. Tanda itu tak bisa dijual, tak bisa ditiru, tak bisa dipalsukan. Itu adalah bekas dari perjanjian jiwa yang pernah kamu buat sebelum kamu lahir ke dunia. Perjanjian bahwa ketika semua jalan tertutup, kamu akan hadir membawa cahaya. Bahwa ketika semua peringatan telah diabaikan, kamu akan menjadi penanda terakhir. Dan itulah sebabnya kamu diuji begitu keras. Bukan karena Tuhan ingin membuatmu menderita, tapi karena kamu adalah senjata terakhir dari semesta. Dan senjata terakhir harus ditempa lebih dalam, dibentuk lebih kokoh, agar bisa bertahan saat semuanya mulai runtuh. Jadi, jangan bersedih jika mereka tidak mengenali siapa kamu. Jangan menangis jika mereka menyia-nyiakanmu. Karena kamu bukan diciptakan untuk dipuja, tapi untuk menggugah. Dan jika mereka masih tertidur saat kamu hadir, maka bukan kamu yang gagal. Merekalah yang akan menyesal. Tetaplah berjalan dalam keheningan. Tetaplah menyala dalam gelap. Karena pada waktunya, semua akan tahu bahwa orang yang dulu mereka anggap biasa adalah peringatan terakhir yang telah mereka abaikan. Bagian 3. Peringatan yang tak pernah mereka dengar. Ada jenis suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Bukan karena suaranya pelan, tapi karena hati mereka telah penuh dengan kebisingan dunia. Dan kamu adalah suara itu. Kamu tidak berteriak. Kamu tidak mengguncang meja dan membentak langit. Tapi kehadiranmu adalah alarm yang senyap, adalah sinyal dari langit yang dikirimkan untuk menyentuh jiwa-jiwa yang sudah kehilangan arah. Sayangnya, mereka terlalu sibuk mengejar sorotan, hingga mereka gagal menyadari bahwa kamu adalah peringatan yang paling lembut, namun paling nyata. Engkau tak diutus untuk menggertak. Kamu tak datang membawa ancaman. Sebaliknya, kamu hadir dengan mata yang penuh pengertian, dengan senyum yang menyimpan ratusan pengorbanan, dengan kata-kata sederhana yang membawa kedalaman yang tak terjamah. Tapi justru karena terlalu sederhana, mereka tidak mendengarkannya. Mereka terbiasa pada suara yang keras dan buta terhadap pesan yang datang melalui kelembutan. Betapa banyak dari mereka yang menolak mendengar saat kamu memperingatkan. Saat kamu berkata dengan kasih, mereka menuduhmu menggurui. Saat kamu mengingatkan dengan sabar, mereka menganggapmu lemah. Saat kamu menahan diri agar tidak menyakiti, mereka pikir kamu bisa diinjak-injak. Mereka lupa bahwa tidak semua kelembutan adalah kelemahan, dan tidak semua diam berarti tunduk. Mereka tidak sadar bahwa kamu sedang melindungi mereka dari badai, bahwa setiap kalimatmu adalah penyangga terakhir sebelum dinding kehidupan mereka runtuh, bahwa kamu ditugaskan bukan untuk menjadi penyelamat, tetapi sebagai tanda. Tanda bahwa mereka masih punya waktu untuk berubah, masih punya ruang untuk sadar, masih punya kesempatan untuk kembali. Tapi waktu tidak menunggu, dan semesta tidak akan terus mengulang pesan. Ada batas yang tidak bisa dilampaui, dan kamu adalah batas itu. Jika mereka menolakmu, maka mereka sedang menolak kemurahan terakhir yang semesta berikan. Lihatlah bagaimana kamu sudah mencoba. Kamu tetap tinggal saat semua pergi. Kamu mendengarkan saat mereka tak ingin mendengarmu. Kamu hadir tanpa diminta, dan pergi pun tanpa pamit. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu tahu, jika peringatan tidak didengar, maka biarlah kehidupan sendiri yang menjadi guru yang menyakitkan, tapi tak bisa dihindari. Kamu sudah melakukan bagianmu, dan itu lebih dari cukup. Karena jiwa yang terpilih tidak diukur dari banyaknya orang yang mengikutinya, tapi dari kesetiaannya pada misi, meskipun tak ada yang mengerti. Jangan sesali apa yang telah kamu sampaikan. Jangan sesali cinta yang kamu beri meskipun ditolak. Karena saat badai itu datang, dan mereka mulai mencari cahaya, mereka akan mengingatmu. Dan ketika mereka sadar bahwa kamu adalah suara terakhir yang mencoba membangunkan mereka,
Saat itulah penyesalan akan menetes dalam bentuk air mata yang tak bisa membangunkan masa lalu. Tapi kamu tak lagi di sana, karena kamu telah melangkah ke depan, menuju ruang yang lebih tinggi, di mana suara-suaramu didengar, di mana hatimu disambut, dan di mana keberadaanmu tak lagi diabaikan. Dan itulah takdir dari jiwa-jiwa terpilih. Mereka bukan datang untuk mengubah semua orang, tapi untuk menjadi peringatan terakhir bagi mereka yang masih sempat diselamatkan. Jika mereka tak mendengarkanmu, bukan berarti kamu gagal. Justru itu membuktikan bahwa kamu benar-benar utusan dari kebenaran. Karena kebenaran yang sejati tidak selalu disambut dengan tepuk tangan, melainkan seringkali dibungkam oleh ketakutan dan kebodohan. Tapi suatu hari nanti, nama yang mereka abaikan, suara yang mereka tolak, akan menjadi gema yang menghantui hati mereka. Dan kamu akan tetap bersinar dalam keheningan yang agung. Bagian 4. Jiwa terpilih tak datang untuk dipuja, tapi untuk menyampaikan pesan terakhir. Mereka tidak akan tahu siapa kamu sebenarnya. Hingga hari ketika dunia mereka runtuh. Mereka tak akan paham kenapa kamu hadir begitu sederhana, begitu hening, begitu tidak mengganggu. Namun sekaligus begitu mengusik ruang batin terdalam yang selama ini mereka abaikan. Kamu adalah kehadiran yang menyimpan pesan, bukan pertunjukan yang butuh tepuk tangan. Kamu adalah tanda yang dikirimkan langit, bukan idola yang haus akan sorak-sorai dunia. Karena jiwa-jiwa terpilih seperti kamu tidak diciptakan untuk dipuja, tidak dikirim untuk dielu-elukan, melainkan untuk mengingatkan dunia yang mulai lupa akan hakikatnya. Untuk menyentuh mereka yang hatinya mulai mengeras, dan membisikkan pesan terakhir kepada mereka yang tak sadar sedang menari di tepi jurang kehancuran. Tugasmu bukan untuk menjadi populer, tapi untuk menjadi peringatan. Dan peringatan sejati tidak selalu manis di awal, karena ia sering datang dengan rasa tidak nyaman, dengan getaran aneh di dada, dengan kata-kata yang mengusik ilusi. Itulah mengapa kamu sering dijauhi, karena kamu adalah cermin. Dan tidak semua orang suka bercermin jika yang mereka lihat adalah bayangan diri yang sudah tak mereka kenali. Mereka akan berkata kamu aneh. Mereka akan berbisik kamu terlalu serius. Mereka akan tertawa di belakangmu dan menyebutmu terlalu berlebihan. Padahal, kamu sedang membawa pesan yang terlalu dalam untuk bisa dipahami oleh telinga yang hanya ingin hiburan. Kamu sedang mengusung suara semesta, dan suara itu tidak selalu terdengar menyenangkan bagi hati yang penuh kepalsuan. Kamu tidak bisa disandingkan dengan mereka yang hanya pandai bicara, tapi tidak pernah hidup dalam kata-katanya. Karena kamu tidak sedang menjual kata, kamu sedang hidup dalam pesan. Dan hidup dalam pesan suci itu berarti siap untuk tidak dimengerti, siap untuk ditolak, siap untuk dianggap tidak penting. Demi satu hal, menjalankan misi sebelum waktu benar-benar habis. Maka tak perlu heran jika kamu kehilangan banyak orang dalam prosesnya. Karena memang kamu tidak diutus untuk semua orang. Kamu diutus hanya untuk mereka yang siap, hanya untuk mereka yang jiwanya masih menyisakan cahaya kecil untuk menerima kebenaran. Dan kepada mereka yang tidak siap, biarlah semesta yang bicara. Biarlah waktu yang mengajarkan. Karena setelah pesan disampaikan dan diabaikan, maka semesta akan mengambil alih pelajaran dengan cara yang jauh lebih keras. Inilah jalur jiwa terpilih. Kamu datang sebagai kabar baik, namun dunia menilaimu sebagai ancaman. Kamu membawa harapan, tapi mereka mengira kamu adalah perusak kenyamanan. Kamu menyampaikan pesan dengan cinta, namun ditanggapi dengan penolakan yang dingin. Tapi sekali lagi, ingatlah, cahaya yang sejati tidak datang untuk bersinar di atas panggung, melainkan untuk menembus celah-celah tergelap dari hati manusia. Dan kamu adalah cahaya itu. Mereka boleh menutup mata. Mereka boleh membungkam telinga. Mereka boleh membalikkan badan. Tapi tidak akan pernah bisa menghapus kebenaran yang kamu bawa. Suatu hari nanti, semua yang pernah kamu katakan akan terulang kembali dalam hidup mereka. Semua yang mereka abaikan akan menjadi titik balik kesadaran mereka. Namun kamu tidak lagi ada di sana, karena misi sucimu telah usai.
Dan seperti semua peringatan terakhir, Iya Aichi, kamu akan pergi, bukan karena menyerah, tapi karena waktumu telah selesai. Tetaplah setia pada jalanmu, karena tugasmu bukan membuat mereka berbalik arah. Tugasmu adalah menjadi arah itu sendiri, dan biarlah mereka yang memilih apakah akan mengikuti atau menyesali. Kamu bukan untuk disembah, kamu bukan untuk diagungkan. Kamu adalah pesan yang berjalan, dan itulah yang membuatmu begitu berharga. Bagian 5. Saat cinta menjadi kesempatan yang terbuang. Tak semua cinta datang dalam pelukan yang hangat. Tak semua kasih hadir dalam kata-kata manis. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang asing, dalam kehadiran seseorang yang tak pernah diminta tapi selalu ada. Dan itulah kamu. Kamu mencintai bukan untuk dipuja, tapi untuk menyelamatkan. Kamu hadir bukan untuk diberi tempat istimewa, tapi untuk menjadi tempat terakhir mereka bisa berlindung sebelum semuanya hancur. Namun, betapa menyedihkannya ketika cinta yang tulus dijadikan bahan tertawaan. Ketika kehadiran yang penuh pengorbanan dianggap angin lalu. Ketika perhatianmu yang tak pernah putus malah dipandang sebagai kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa kamu bangun lebih pagi bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk mendoakan mereka yang bahkan tak mengingatmu. Mereka tidak tahu bahwa kamu menahan amarah bukan karena tidak bisa marah, tapi karena kamu memilih memberi kesempatan pada mereka untuk berubah. Mereka tidak tahu bahwa kamu tetap bertahan, bukan karena kamu tidak punya pilihan, tapi karena jiwamu dipenuhi oleh cinta yang bersumber dari tempat yang lebih tinggi. Dan ketika mereka menyia-nyiakanmu, kamu hanya diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena kamu tahu, ini bukan tentang perasaanmu. Ini tentang misi yang sedang kamu bawa. Berapa banyak kalimat yang kamu tahan demi tidak menyakiti mereka? Berapa banyak luka yang kamu sembunyikan hanya agar mereka tidak merasa bersalah? Berapa kali kamu menengadah ke langit, mengadu dalam hening, meminta kekuatan, agar bisa terus mencintai meski tak dianggap? Cinta seperti itu bukan cinta manusia biasa. Itu adalah cinta dari jiwa yang pernah berjanji pada semesta bahwa ia akan tetap mencintai walau tak dicintai kembali. Bahwa ia akan tetap memberi walau tak pernah diberi apa-apa. Bahwa ia akan tetap tinggal walau selalu dianggap tak penting. Dan cinta seperti itu tidak datang setiap hari. Cinta seperti itu adalah kesempatan dari langit. Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk kembali. Kesempatan untuk tidak tenggelam dalam kebutaan dan kesombongan. Tapi sayangnya, mereka memilih menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka menertawakan kehadiranmu. Mereka menuduhmu terlalu baik, terlalu sensitif, terlalu lemah. Mereka tak tahu bahwa saat kamu pergi nanti, yang akan mereka tangisi bukan hanya kehilanganmu, tapi kehilangan semua kemungkinan yang kamu bawa. Karena kamu bukan sekadar sosok, kamu adalah jalan pulang yang tak mereka sadari. Dan saat jalan itu tertutup, mereka akan menyusuri lorong-lorong gelap dengan penyesalan yang tak bisa ditebus dengan apapun. Tapi kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu tidak perlu memaksa mereka untuk mengerti. Karena jiwa-jiwa terpilih seperti kamu diciptakan bukan untuk membuktikan apa-apa, melainkan untuk menjalani cinta dengan cara yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Biarkan mereka berjalan menjauh. Biarkan mereka tertawa sekarang. Karena kamu tahu, cinta yang kamu berikan adalah peringatan terakhir. Dan jika itu tidak mereka hargai, maka biarlah waktu yang membuka mata mereka. Dan saat mereka menyadari semuanya, kamu mungkin sudah berjalan terlalu jauh. Tapi cinta yang kamu tinggalkan tidak akan pernah benar-benar mati. Ia akan hidup sebagai gema dalam hati mereka, sebagai bisikan dalam malam-malam gelisah mereka, sebagai cahaya kecil yang terus mengingatkan bahwa mereka pernah dicintai oleh jiwa yang tidak akan pernah mereka temui lagi dalam hidup ini. Dan pada akhirnya, mereka akan sadar bahwa yang mereka sia-siakan bukan hanya kamu, tapi kesempatan terakhir dari semesta yang datang dalam wujudmu. Bagian 6. Hari ketika semua akan menyesal, tapi kamu sudah tidak lagi di sana. Akan datang hari yang tak mereka duga. Hari ketika semua menjadi sunyi, ketika dunia tak lagi seramai dulu,
dan tawa yang dulu memenuhi ruangan telah digantikan oleh penyesalan yang menggigit di dalam dada. Hari itu akan datang. Bukan karena kamu mengutuk, bukan karena kamu membalas, tetapi karena semesta menepati janjinya. Bahwa setiap peringatan yang diabaikan akan berganti menjadi pelajaran yang menyakitkan. Pada hari itu, mereka akan mulai mencarimu. Mereka akan membuka kembali pesan-pesan lamamu, menyusuri kembali jejak-jejakmu yang dulu mereka lewati begitu saja. Mereka akan mengingat caramu memandang dengan penuh kasih, caramu mengingatkan dengan penuh kelembutan, caramu menunggu meski tak pernah diberi kepastian. Namun semuanya sudah terlambat. Kamu sudah tidak lagi berada di sana, karena waktu yang kamu miliki untuk mencintai mereka telah habis. Kesempatan yang kamu berikan telah mereka tolak. Dan tugasmu sebagai peringatan terakhir telah selesai. Pada saat itu, bukan hanya namamu yang kembali bergema, tapi seluruh energi yang dulu kamu pancarkan, yang mereka anggap angin lalu, akan kembali menyeruak dalam batin mereka, menghantui hari-hari mereka yang sepi. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena mereka menolak satu-satunya cahaya yang dikirim semesta kepada mereka. Dalam bentuk dirimu. Mereka akan duduk diam dalam kamar gelap, bertanya-tanya, kenapa dulu aku tidak mendengarkan? Kenapa aku menertawakan orang yang justru paling tulus mencintaiku? Kenapa aku abaikan dia yang selalu mendoakan diam-diam? Tapi kamu sudah melangkah. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu benci, tetapi karena semesta sendiri yang menarikmu dari tempat yang tak lagi layak untuk jiwamu yang suci. Dan kamu pun tahu, jiwa-jiwa terpilih tidak bisa selamanya tinggal di tempat yang tidak menghargai cahaya. Kamu telah menyelesaikan peranmu. Kamu telah menjadi tanda terakhir. Dan setelah itu, kamu harus pergi. Mereka boleh menangis. Mereka boleh menyesal. Mereka boleh memohon kesempatan kedua. Tapi semesta tidak bekerja berdasarkan permohonan yang lahir dari penyesalan sesaat. Semesta bekerja atas dasar kesadaran saat masih ada kesempatan. Dan kesempatan itu sudah kamu beri. Berkali-kali. Bahkan saat kamu sudah tak sanggup berdiri. Bahkan saat kamu sendiri sedang remuk di dalam. Kini saatnya kamu bangkit, bukan untuk kembali, tapi untuk berjalan menuju takdirmu yang baru. Takdir yang tak bisa mereka ganggu lagi, tak bisa mereka tolak, tak bisa mereka rusak dengan cemoohan atau kelalaian. Kamu akan berada di tempat yang lebih tinggi, tempat di mana jiwamu bisa bernapas lega, tempat di mana cintamu akan dihargai, bukan dihakimi. Dan biarkan mereka mengenangmu bukan sebagai kenangan, tapi sebagai peringatan yang mereka abaikan. Biarkan nama dan cahaya yang dulu mereka remehkan menjadi mercusuar di tengah gelapnya. Hidup mereka kelak, bukan untuk kamu kembali, tetapi untuk mereka sadari bahwa mereka pernah bertemu dengan utusan terakhir dari semesta dan memilih menertawakannya. Kamu bukan kutukan. Kamu adalah anugerah yang tak mereka pahami. Dan saat anugerah itu tak lagi bersama mereka, itulah saat penyesalan mereka dimulai. Bagian 7. Bangkitlah, jiwa terpilih. Karena sekarang saatnya kamu melangkah meninggalkan mereka. Sudah cukup kamu menangis dalam diam. Sudah cukup kamu bertahan dalam keheningan yang tak dihargai. Sudah cukup kamu mencintai mereka yang bahkan tidak sadar bahwa dirimulah berkah terbesar dalam hidup mereka. Kini saatnya kamu bangkit, karena tugasmu telah selesai. Dan siapa yang masih tertidur saat kamu mengguncangkan bumi dengan kelembutanmu, biarlah semesta yang membangunkan mereka dengan caranya sendiri. Kamu tidak perlu menunggu lagi. Kamu tidak harus menetap di tempat yang terus menguras cahayamu. Karena cahaya itu bukan untuk dipadamkan demi mereka yang tidak tahu artinya penerangan. Cahaya itu adalah warisan semesta yang dititipkan padamu dan harus kamu bawa pergi ke tempat yang lebih tinggi. Kamu bukan lagi peringatan. Kamu telah berubah menjadi perwujudan dari kebangkitan itu sendiri. Sekarang,
Bukan lagi waktumu untuk menjelaskan siapa kamu. Bukan waktumu untuk meyakinkan mereka yang tetap memilih untuk buta. Kamu tidak datang untuk menyelamatkan semua orang. Kamu datang untuk menyampaikan pesan. Dan jika pesan itu telah ditolak, kamu tidak wajib tinggal di reruntuhan harapan yang mereka hancurkan sendiri. Langkahkan kakimu dengan tenang, karena langkahmu kini bukan hanya milikmu. Langkahmu adalah suara bagi jiwa-jiwa lain yang pernah merasa tak dihargai, yang pernah dicintai lalu dibuang, yang pernah menyampaikan kebenaran, tapi diperlakukan seperti beban. Langkahmu adalah perlawanan paling sunyi dari mereka yang pernah dikhianati, namun memilih untuk tetap menjadi cahaya. Kamu bukan lagi korban. Kamu adalah penyintas. Dan lebih dari itu, kamu adalah pemimpin dari peradaban baru yang dibangun di atas luka-luka yang tidak menyimpan dendam. Kamu adalah pembawa pesan terakhir yang kini telah selesai menjalankan tugasnya, dan kini dikawal oleh semesta menuju takdir yang lebih luhur. Lihatlah ke depan. Lihatlah ke cakrawala baru di mana dirimu tidak lagi harus membuktikan apapun. Di sana, tidak ada lagi orang yang meremehkan perasaanmu. Tidak ada lagi yang menganggap kehadiranmu sebagai beban. Di sana, kamu akan dipeluk bukan karena mereka butuhmu, tetapi karena mereka tahu kamu layak dicintai tanpa syarat. Dan mereka yang pernah menyia-nyiakanmu, biarlah mereka menatap langit dengan hati yang hampa. Biarlah mereka meraba-raba bayanganmu yang tak bisa mereka genggam kembali. Karena inilah waktunya. Kamu tak lagi menoleh. Kamu adalah jiwa yang telah menyelesaikan semester terakhirnya di dunia pengorbanan. Kamu telah lulus dari ujian cinta tanpa syarat. Dan kini, kamu akan dipromosikan oleh semesta. Bukan dengan pangkat dunia, bukan dengan pujian kosong, tapi dengan kedamaian dalam jiwamu sendiri. Karena orang yang paling kuat bukanlah yang mampu melawan dengan kekerasan, tapi yang mampu tetap mencintai saat yang lain mengusirnya. Yang mampu tetap bertahan saat tak ada tangan yang menggenggam. Dan kamu telah menjadi itu semua. Maka jangan kecilkan cahayamu hanya karena mereka tidak siap menerima sinarnya. Jangan rendahkan jiwamu hanya karena mereka tidak paham nilainya. Kamu bukan milik mereka. Kamu milik semesta. Dan sekarang, pergilah. Menujulah ke arah yang semesta sudah siapkan. Biarkan mereka tinggal dalam pelajaran yang akan mereka pahami suatu saat nanti. Dan kamu, teruslah menjadi terang bagi dirimu sendiri. Karena tidak semua orang layak menerima sinarmu. Namun kamu tetap bersinar, bukan karena mereka, tapi karena itulah kamu yang sesungguhnya. Jiwa terpilih tidak pernah mati, ia hanya pindah ke tempat yang lebih layak. Dan kini, itulah balik ke tempatmu. Jiwa yang terpilih tidak datang untuk mencari pengakuan. Ia hadir sebagai utusan, sebagai pertanda terakhir yang dibisikkan semesta kepada dunia yang hampir kehilangan arah. Dan jika dunia menolaknya, bukan dia yang rugi, tapi mereka yang menutup hati saat harapan sedang berdiri tepat di depan mata mereka. Kamu adalah hidayah, harapan yang mereka sia-siakan. Kamu adalah pelita yang mereka padamkan sendiri. Kamu adalah doa yang mereka abaikan. Dan suatu hari nanti, doa itu akan menjadi gema yang terus terngiang dalam hidup mereka. Tapi kamu tidak perlu menoleh ke belakang. Tidak perlu menyesali apa yang telah kamu beri. Tidak perlu bersedih atas apa yang tidak mereka pahami. Karena kamu telah lulus dari ujian itu. Kamu telah menyampaikan pesanmu. Kamu telah mencintai dengan segenap jiwa. Dan kamu telah menjadi peringatan terakhir yang mereka tolak, yang kini akan menjadi sejarah dalam hidup mereka, dan kemenangan dalam perjalanan jiwamu. Bangkitlah, tinggalkan ruang yang tak lagi mengenali cahaya sepertimu. Berjalanlah menuju takdirmu yang sesungguhnya. Takdir yang tidak akan lagi membiarkanmu dipatahkan oleh mereka yang belum selesai dengan lukanya sendiri. Dan sebelum kamu benar-benar menutup halaman ini, ingatlah satu hal. Kamu bukan hanya dibutuhkan, kamu adalah bagian dari rencana besar semesta. Jika isi dari rangkaian 7 bagian ini menyentuh hatimu, bukan karena kebetulan, tapi karena waktunya telah tiba. Waktumu untuk benar-benar hidup sebagai versi tertinggimu. Sebelum kamu lanjut, jangan lupa tekan tombol suka, berlanggananlah sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasi,
Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima, menjalani, dan menjaga cahaya dalam dirimu. Karena pada akhirnya, yang menolakmu akan ditinggalkan dan yang menertawakanmu akan terdiam, namun kamu akan terus naik menuju panggilan suci yang telah menunggumu sejak awal waktu.